Bocah itu didorong ibunya keluar lewat jendela dan disuruh lari. Ia sempat menoleh ke belakang hanya untuk melihat rumahnya hancur berkeping-keping diledakkan oleh musuh. Sambil menangis, ia berlari masuk ke dalam hutan. Terkejut oleh rentetan bom yang meledak, ia terguling menuruni lereng. Tubuhnya terluka dan kelelahan hingga tak sadarkan diri. Tak lama seorang tentara melintas di situ. Ia lalu membawa bocah itu ke markas. Ketika terbangun tanpa diminta, ia lalu mengulurkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Setelah mengetahui bahwa perang telah merenggut keluarganya, para tentara memberinya makan, lalu mengirimnya ke rumah sakit untuk memulihkan diri. Setelah sekian lama, bocah itu kembali merasakan kehangatan. Kehadiran bocah itu membawa semangat bagi para prajurit. Sang komandan bahkan memberinya senapan mainan dari kayu, dan semua orang memperlakukannya seperti anak mereka sendiri. Setelah sembuh, bocah itu memeluk komandan dengan erat karena sudah tak punya rumah dan keluarga. Ia tak ingin pergi. Dengan berat hati, komandan itu mengizinkan bocah itu tinggal di barak. Ia kemudian dilatih mengenakan seragam militer lengkap sebelum sebatang korek api habis terbakar. Setelah berlatih berkali-kali, akhirnya ia berhasil dan resmi menjadi bagian dari satuan tersebut. Namun tiba-tiba markas mereka diserang musuh. Di tengah ledakan yang terus menghujani, sang komandan melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Ketakutan, bocah itu bersembunyi di dalam parit, namun perang memaksanya tumbuh dewasa jauh lebih cepat. Ia menyaksikan sendiri kekejaman perang dan mulai merawat para prajurit yang terluka. Ia menyanyikan lagu untuk mengurangi rasa sakit para prajurit. Bocah itu juga menjadi kurir yang mengantarkan surat-surat dari keluarga. Para prajurit begitu gembira menerima surat hingga mereka menari bersama. Suatu hari saat melakukan pengintaian, ia melihat kaki seorang musuh yang tersembunyi di balik rerumputan dan segera melaporkannya ke markas. Dipandu oleh bocah itu, pasukan kembali ke lokasi dan berhasil menangkap dua tentara musuh. Tak lama kemudian, ia juga menemukan sebuah ransel berisi radio yang digunakan musuh untuk mengirim koordinat pengaboman. Berkat jasanya, bocah itu mendapat penghargaan militer. Namun saat kembali mengantarkan surat, ia mendapati prajurit yang hendak menerima surat itu telah gugur di medan perang. Ia pun melepas topinya dan berduka. Kini tanpa rasa takut, bocah itu menyeret kotak-kotak amunisi melewati parit untuk memasok para pejuang. Saat tembakan musuh memutus kabel komunikasi, ia langsung keluar dari parit tanpa ragu. Di bawah hujan tembakan artileri, ia terus merangkak maju. Ia tahu perang tidak akan berhenti hanya karena dirinya masih seorang anak-anak. Setelah berhasil menyambungkan kembali, komunikasi pasukan kembali lancar. Sang komandan memujinya setinggi langit. Tetapi satu-satunya hal yang benar-benar diinginkan bocah itu hanyalah satu, yaitu kedamaian.